Buat kau yang nonton video ini sekarang, jangan nonton videonya dia, jangan datangin IG-nya dia, jangan like, jangan share, jangan download, jangan follow, jangan apapun itu, jangan komen. Kalau misalnya kau komen dan aku tahu kau adalah penontonku, kau bakal ku blok. Aku nggak bohong, karena kau emang bukan orang yang nurut dan dasarnya ya kok emang orang gila aja. Karena apa? Kenapa nggak boleh kayak gitu? Kenapa nggak boleh datengin dia? Nggak boleh bersilaturahmi? Karena ya kau bakal ngasih apa yang dia mau. Engagement. Dia mau engagement. Dia mau akunnya rame. Dia mau yang nonton videonya rame. Itu kenapa dia melakukan hal yang kayak gini. Kalau misalnya dia melakukan hal yang kayak gini dan gak rame, dia bakal berhenti ngelakuin hal itu. Jadi kataku ya, please stop datengin akun dia. Gak usah diapa-apain, diemin aja. Jangan kasih atensi. Cukup kita ngata-ngatain dia sekarang. Aku bener-beneran cuma ngata-ngatain dia kok. Tujuannya aku bikin videonya di sini biar kalian gak datang ke akunnya dia. Oke? Itu. Ada yang rusuh di CF? Enggak, bukan rusuh. Ini tuh bukan rusuh tapi lebih ke arah ada orang tiba-tiba datang ke CF. Gimana ya cara aku ngomong ya? Kata goblok itu menurutku masih terlalu normal gitu. Jadi aku bakal ngeliatkan kau satu video dulu. Ini beneran anomali, beneran anomali. Ini videonya. Suasana malam di pesta wibu cek. Suasana malam di pesta wibu cek gitu kan. Kira-kira dia bakal ngomongin apa tuh? Dia kira-kira apakah ada kata-kata yang baik yang akan keluar dari mulutnya? I don't think so. I don't fucking think so. Gak mungkin abang-abangan kayak begini akan mengeluarkan kata-kata baik dari mulutnya gitu. Tidak akan keluar kata-kata baik dari mulutnya. Kelihatan tipikal konten yang rage bait gitu. Tujuannya buat mancing orang buat marah-marah dan komentar. Dan iya, mungkin aku kayak awalnya aku berpikir kayak ya mungkin itu adalah apa ya sifat burukku gitu, kayak yang selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Tapi ternyata tidak. Kita lihatin lagi video yang lebih lengkap ya. Cosplay Edora sama Lance kayaknya dah. Iya bang, iya bang, iya bang, siap pemain Mobile Legends. Ternyata ya sekali lagi konten-konten sampahan yang mungkin laku di TikTok, dan jelas abang-abangan ini pengen membanjat dengan cara dia ngata-ngatain wibu. Karena seperti yang kita tahu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ngata-ngatain wibu itu adalah hal yang disukai nama orang-orang dan most likely emang akan mendatangkan engagement. Kita lihat lagi kebodohan lainnya. Ini nggak bodoh dan menurutku ini kayak emang gak ngerti kultur gitu. Ngezoom. Sama satu lagi, ngezoom ke muka orang itu kira-kira etis atau enggak? Karena menurutku enggak. Kau ngerekam orang tanpa izin, tanpa apapun itu nggak etis banget wo, sumpah. Dan kalau misalnya kamu ngerekam sesuatu meskipun di tempat umum, minimal izin lah. Kalau ini kan kelihatan intensinya untuk merekam hal itu. Aku jelas kalau diginikan akan sangat tidak suka gitu. Meskipun aku sama-sama konten kreator kan. Kau kalau mau datangin aku mau foto atau merekam minimal izin dulu lah ler gitu lah. Kalau menurutku kayak gitu. Kita lanjutin videonya. Kalau ini gak ngerti gua. Iyalah lu gak ngerti, lu kagak punya kultur, bro. Kau bukan wibu, datang ke event wibu. Kita lihat gimana sih orangnya. Kita lihat dari Instagramnya. Traveling to place, capturing faces, photograph by passion. Let's explore the world together. Setiap perjalanan mempunyai cerita yang indah. Tuh kayak tidak ada yang menggambarkan wibu dari profilnya. Tiba-tiba dia datang ke event wibu, ngerekam-rekam, terus dia bilang, kalau ini gak ngerti gua. Ya iya, lu kagak ngerti. Ibarat kata nih ya bang ya, ibarat kata lu belajar ekonomi. Tiba-tiba disuruh bikin gedung dari dasar kayak teknik sipil, kan goblok ya. Lu yang kagak punya culture, jangan nyalahin mereka yang lagi cosplay di tempatnya gitu. Kalau kata gua bang ya, hidup lu kagak menarik. Itu kenapa lu milih ngerusuh ke tempat orang gitu loh. Itu kenapa ini tuh normal dilakukan oleh orang yang pengangguran, yang emang gak ada kerjaan gitu. Nah ini lagi katanya dia juga gak pakai tiket alias trespassing. Itu melanggar hukum juga tuh. Itu kan goblok banget ya. Kita lihat lagi. Ini gue dari tadi lagi nyari yang cosplay Nana Sunade. Nyari yang cosplay Nana Sunade. Yang cosplay Sunade. Ampun. Dia bilang dia lagi nyari yang cosplay Sunade, nggak ada. Ya nggak apa-apa. Ya terus kau nyari yang cosplay Sunade, minimal jangan nyari malam-malam. Maksudku kayak ini event malam tutup nih ya. Ini event malam tutup bang. Sorry banget nih bang. Nyari yang cosplay Sunade kagak ada. Lu malam-malam kesana kagak ada lah. Orang udah bubar. Ya datanginnya ya pagi, siang gitu, sore gitu. Terus aku yakin juga ini kayak prasangka burukku doang gitu. Karena kan tipikal-tipikal abang-abangan kabupaten nerd, abang-abangan kabupaten pecundang gak punya pekerjaan kan biasanya kayak gini. Bukan abang ini, tapi tipikal abang-abangan, you know what I'm saying lah. Aku gak
spesifik ngata-ngatain abang-abangan ini. Cuma kalau misalnya mereka tiba-tiba ngomongin cosplay Tsunade, aku yakin ya. Entah kenapa aku yakin, atau ini mungkin kayak pikiran burukku aja, mungkin mereka ngomongin dadanya karena Tsunade dianggap seksi. dari belahan kan lu. Iya kan? Jujur sama gue, berkomentar kayak gini biar kayak gitu kan. Biar kayak, iya gue mau ngeliat Tsunade yang gede gitu kayak. You know what I'm saying? It's not even funny menurutku. Meskipun aku suka ngata-ngatain wibu juga. Semua orang gue kata-katain sih. Cuma ini gak lucu. Lain anak Tsunade ada. Ampun. Heeh. Ternyata apa? Ternyata banyak bencongnya anjing. Ternyata banyak bicuk ya anjing. Kalau ini aku gak mau komentar. Kita lanjutkan aja. Apa cok? Jadi bang mau tunggu dong kan. Kelihatan suaranya pelan. Dia juga takut gitu ketika di sana dia ngomongnya pelan dan gak jelas. Ditulisan kenapa sengaja ditulis? Karena audionya dia nggak jelas. Dia nggak berani ngomong itu nyaring-nyaring karena takut digebugin gitu kan. Tiba-tiba lewat dong, bro izin di event wibu. Gak usah di event wibu deh, di tempat umum. Masa kok gak ekspektasi kalau ada orang lewat? Izin. Orang goblok mana yang berpikir di tempat umum gak ada orang lewat? Lu yang kagak jelas, lu yang tiba-tiba ngerekam kagak jelas, Ge. Lanjut. Ngerti gua. Ya iya, lu kagak ngerti. Lu bukan wibu, Cok. Lu bukan wibu. Lu emang kagak punya kultur, lu gak punya hobi. Itu kenapa lu gak gangguin hobi orang gitu loh. Yang rambut ungu ternyata cowok anjing. Cowok. Niat banget anjing. Cowok. Gila anjing. Maksud gua astaga. Jadi udah gak beres cowok, gak ngerti lagi gua. Enggak, dunia emang gak beres dari awal. Emang udah mau kiamat sih kalau dunia mah kalau kata gua. Oke, sudah kita ngata-ngatain abang-abangannya karena jujur, izin. Kata gua abang-abangannya gak punya hobi yang bener, gak ngerti kultur, emang abang-abangan rese biasa aja gitu, yang kagak suka ngelihat orang lain senang. Dia kesenangannya berasal dari kerugian orang lain, biasanya kayak gitu. Gini lah, aku mau shoutout ke Nabi ya, namanya Nabi, I-nya 2. Serah deh mau bilang goreng konten orang dan lain-lain. Gue dan teman-teman cosplay gue di videoin secara tidak izin dan dijelek-jelekin sampai dikatain bencong sama nih orang kemarin di Komifuro 21. Pertanyaannya adalah, ya aku jengkel dari normis atau dari orang-orang biasa adalah kita ngewibu di tempat kita sendiri. Spesifik di event kita sendiri, gak mengganggu orang, yang dimana itu tempat kita sendiri, yang dimana itu seharusnya jadi safe place dong, yang dimana kan ya sama-sama wibu, sama-sama ngerti gitu. Tapi tiba-tiba ketika ada orang yang masuk tiba-tiba terus ngata-ngatain, ya harapannya apa gitu? Kan agak agak minus kan kepalanya kan. Kayak parah nih wibu, gatekeeping. Bukan gatekeeping, elu sekalinya datang ke event wibu buat ngata-ngatain gitu loh. Jadi kayak aneh. Jadi kayak ngata-ngatain wibu yang punya hobi itu adalah mungkin kesenangan bagi mereka. Cuma ya aku gak tahu kira-kira itu kesenangan yang normal apa enggak gitu. Ibarat kata kita itu emang terbiasa makan pakai tangan kan. Terus kita dikata-katain sama orang yang kagak biasa makan pakai tangan. Ya kan goblok ya. Kayak ya itu kultur kita makan pakai tangan. So shut the fuck up gitu loh. Itu kenapa aku agak ngerasa kesel aja ketika ngeliat yang kayak gini. Terus aku ngeliat ya, terus ada yang nge-screenshot akunnya gitu kan. Bebas asal sopan. Lu kagak ada sopan-sopannya gitu kata gua. Aneh banget manusia anjing. Udah mau wibu di tempatnya sendiri gitu, dikata-katain juga gitu kan. Terus tadi kan dia bilang tuh ada tuh yang rambut ungu katanya bencong, yang rambut ungu bencong. Kata gua, mutual gua di IG ini si Vanessa ungu ternyata cowok aja gitu. Udah mah biru salah lihat warna, udah mah buta warna salah lihat gitu. Ungu ya, ungu cowok percaya gua cowok. Cowok bang, bener bang. Nih terus juga ya katanya si Iori, tau yang lebih parah apa? Dia katanya masuk tanpa tiket. Tuh, ada tuduhan lagi kalau misalnya dia masuk tanpa tiket. Kan agak the hell gitu loh. Misalnya gini loh, kita tahu wibu sering dihujat. Oh, ya sudah, kita buat safe place kita sendiri. Begitu kita bikin safe place kita sendiri, mereka marah. Loh,
kok lu nggak masukin kita, kok lu gatekeeping, nggak mau kita masuk ke dalam sana. Begitu mereka masuk, mereka ngata-ngatain, kan goblok ya. Ya ini kenapa wibu tuh nge-gatekeep hobinya mereka, dan menurutku ya karena ada ketakutan itu gitu loh. Nora anjir, Nora, so asik bener katanya Adel, so asik Nora gitu. Ibarat kata kau datang ke kantor DPR, datang ke gedung DPR tapi nggak berharap ngelihat DPR, tuh goblok ya. Aneh banget dunia anjing, goblok banget kata gue. Najis. Kok kira kayak gitu doang? Ada lagi. Mau heran tapi Jakarta gitu kan. Isinya apa? Isinya dia ngata-ngatain orang Blok M cek gitu. Fitnah, ngasih tunjuk saldo rekening, fitnah, satu fitnah orang gak jelas. Nyuma nego nggak tahu nih maksudnya apa gitu kan. Nggak tahu apa tuduhan apa yang ada di situ, nggak tahu gitu. Jalan sambil istighfar weh, tapi lirik dikit doang sumpah. Lah katanya mau nawar, mau nanya, enggak ditanya. Kan kecerdasannya emang melewati maksimal. Ternyata nggak semua yang naik Scoopy baik. Terus tahu dari mana kalau ini dia nggak baik? Ini kan kayak jahat ya, asumsinya ya jahat banget ya. Kayak dia ngefitnah cewek yang ada di sana atau apa gitu. Jujur ya, begitu ngelihat kontennya, haha lucu banget bro, konten lu inovatif dan revolusioner. Hahaha lucu, ketawa gua. Udah mah ngerendahin perempuan, ngeganggu orang juga, ngefitnah yang gak jelas gitu kan, kayak aneh gitu. Tuh, dia nggak berani ngomong begitu lewat depan situ, kagak berani ngomong. Tuh, udah mah kagak tahu fashion, kagak tahu crop top apa sih, kagak tahu ya. Maksudku bener ngerendahin orang tuh asik gitu. Gue juga suka ngerendahin orang. Cuma kalau kayak gini mah ngerendahin yang nggak ada dasarnya gitu. Kayak ya elah bang, gini banget bang bikin konten bang. Nih, terus habis itu muncul juga nih orang kayak gini. Ini juga aku sama bencinya nih. Baru-baru ini salah satu orang yang ada di populer group, yang temen-temenku yang ada di populer group itu, dia bilang dia mau ke CF karena dia mau ngata-ngatain orang yang cosplaynya jelek. Udah gitu. Ada orang yang emang mau ngata-ngatain cosplay jelek gitu. Spesifik datang bayar 75.000 buat ngata-ngatain cosplay. Keren, culture kata gua, culture banget, real culture kata gua. Percaya sama gue itu tindakan yang paling culture 2015. Kalau lu di 2015 2016 lu culture. Masalahnya ini 2026. Gila bener, jobless behavior, sumpah. Aneh itu bully mentalitinya gitu. Kayak ada ya orang yang kelakuannya kayak gitu. Kalau itu mah emang nyari perkara kata gua. Aku ketemu juga satu konten yang menurutku relevan. Udah bener cosplay pada tempatnya, ada yang datang videoin tanpa izin pakai ngehina lagi. Jadi yang harusnya bilang dunia udah nggak beres itu siapa sih? Kita udah cosplay di tempat kita udah menjalankan hobi kita di tempat kita, nggak ngerusuhin orang, nggak ngegangguin orang di tempat umum. Oke? Kita sewa itu tempat buat hobi kita. Terus ada yang ngeganggu kan goblok ya. Ini terima kasih kepada Nadia Swa yang udah speak up ya. Iya ngata-ngatain tapi gak berani ngata-ngatain di depan gitu. Itu kan aneh ya. Coba jadi kayak aku gitu, manusia kan. Aku manusia yang normal. Aku kalau ngata-ngatain di depan orang ya gitu. Jadi agak aneh gitu. Udah ngerekam gak ini. Terus ada yang bilang, that's all for not even 500 followers. Followersnya cuma 1.000 ya. Bikin konten kayak gini followersnya cuma 1.000. Ya udah 5.000 500 gitu. Biarkan aja followersnya tetap segitu gitu. Biarkan aja followersnya tetap segitu, biarkan aja view-nya tetap segitu, enggak usah didatengin. Udah. Kita lihat lagi dari Ria Rusindo. Ini nih menurutku keren komentarnya. Lihat nih gengs, ini kalau orang tumbuh besar tanpa pop culture sama sekali. Jadinya kasihan banget pas dewasa jadi orang kurang. Kalau kata gua minimal punya culture, Bang. Jangan culture yang berebet-berebet motor doang. Jangan culture-culture yang gak jelas gitu. Lu kalau beneran punya culture, punya hobi, lu gak akan ngerecokin hobi orang. Ngapain? Misalnya nih hobinya naik gunung, ngerti culture naik gunung gitu, beneran ngerti motor-motoran gitu kan. Ya udah sih, mereka akan fokus ke hobinya. Ngapain mereka tiba-tiba datang ke Komifuro? Buat apa? Kalau kata gue, kalau bukan buat pansos apalagi gitu. Nih, bahkan nih orang kayak VR pun ngomong,
Tiba-tiba lewat dong, lu ngapain bawa tongkat? Teks di video ini sangat tolol. Setuju. Kalau bukan tolol apa? Tempat umum ya jelas ada orang lewat. Ngapain bawa tongkat ya karena dia cosplay. Gitu aja nanya kan gue. Ya, kalau misalnya dia ngerti ya dia nggak akan nanya ini tuh gitu. Kayak teks yang kayak gini nih menunjukkan ketidakberanianmu gitu. Dari audio juga nggak kedengeran dia ngomong apa. Ini ya jujur. Humor kayak gini. Humor rendah, humornya kagak nyampe kata gua. Orang tuh sekarang udah berevolusi kan. Orang tuh udah mulai ngerti humor sarkasme gitu. Satir, datang bawa humor kayak begini. Lu ngapain bawa tongkat kayak gitu, Bang? Kalau berani ngomong langsung depan muka dong. Sama face to face gitu. Terus habis itu di area WC, iya sih aku baru tahu. Iya, ini kan daerah WC ya yang dia rekam tuh itu gak sopan banget anjir. Nih, Normis kabupaten and their obsession with ngatain wibu needs to be studied. Bener sih, jujur, biar ada penelitiannya. Karena kalau yang kayak gini diteliti kita bisa tahu gitu kan. Karena dengan kayak gini tuh makhluk-makhluk kayak gini tuh bisa dipelajari dan menjadi berguna ke depannya. Jadi kayak kenapa sih abang-abangan kabupaten, Normis kabupaten gitu tiba-tiba tertarik untuk menjadi konten kreator yang ngata-ngatain wibu gitu. Atau bahkan datang ke hal yang gak semestinya dan dia komentarin dengan hal yang tidak layak gitu kan. Komentarnya sembunyi-sembunyi lagi. Kenapa bang? Takut lu bang? Takut lu ngomong langsung depan muka orangnya. Kalau kata gue mah takut lu. Kesalahannya orang ini pertama, dia ngerekam tanpa izin. Terus habis itu yang kedua, dia ngata-ngatain sesuatu yang di tempatnya gitu. Itu ibarat kata kayak kau ngata-ngatain mobil yang masuk jalan tol. Kalau misalnya kau ngata-ngatain motor yang masuk jalan tol itu masih oke. Karena emang gak semestinya motor masuk jalan tol. Kecuali emang diizinkan gitu kan. Ngata-ngatain sesuatu yang di tempatnya, ngerekam orang tanpa izin, terus fitnah, ngehina orang yang dimana itu tadi buktinya yang cewek beneran dibilang bencong. Terus yang keempat diduga dia trespassing karena nggak terlihat tiket di tangannya. Dan iya, menurutku orang yang kayak gini tuh kastanya satu tingkat di atas army gitu. Bukan army yang beneran army ya, army toxic yang oknum army gitu. Nah, jadi orang ini tuh satu tingkat di atas oknum army gitu. Jadi maksudku kayak jadilah manusia yang decent, jadilah manusia yang bisa memanusiakan orang lain gitu. Ini orang-orang udah pada tempatnya gitu. Ibarat kata mereka itu udah minum air, pakai air di botol atau di gelas gitu. Jangan dikata-katain gitu. Emang udah ngelakukan apa yang sefungsinya dan setempatnya gitu. Apa sih keuntungannya dengan membuat kayak gini? Menambah engagement? Betul, menambah engagement. Akunmu rame? Betul, akunmu rame. View-nya nambah? Betul, view-nya nambah. Tapi pertanyaannya adalah dengan konten yang kayak gini, apakah kau akan didatangin sama endorse-endorsan? Endorse yang beneran endorse? Kalaupun misalnya didatangin sama endorse, paling yang lain atau hal-hal yang gak bener kayak MLM. Ya bener, akunmu rame, cuma duitnya dari mana gitu. Ini loh inti dari yang mau ku omongin di sini sebenarnya kayak apa sih susahnya menghargai hobi orang lain gitu. Kita udah di tempat kita loh. Masih untung kita di tempat kita. Kalau misalnya kita ngerusnya di tempat yang gak semestinya, itu baru silakan dipermasalahkan gitu. Tapi kalau kita di tempat kita terus masih dikata-katain, sekarang tempat kita di mana dong? Wajar jadinya kalau banyak wibu tuh yang pengen nge-gatekeep hobi mereka biar orang-orang kayak gini nggak masuk. Ngejar fame tapi fame-nya karena dihujat, dikata-katain, ya gak bijak juga sih kalau kata gue ya. Bebas asal sopan, sopan juga kagak. Masih tidur di rumah sendiri, masih berusaha diusir. Suka tuh aku kata-kata itu tuh. Apa sih salah kita bang sampai mesti diginiin bang gitu loh. Kagak jadi duit juga. Emang bangga gitu cuma followers gede kagak ada duit? Kalau kata gue memalu. Itu ya mungkin untuk pelajaran dari abang-abangan kita ya. Semoga kita tidak menjadi seperti dia yang bisa ngata-ngatain orang yang udah melakukan hobinya. Kalau saranku belajar menghargai hobi orang sih. Aku sendiri menghargai hobi orang gitu. Ya belajarlah menghargai orang lain, memanusiakan manusia kalau kata gua. Kalau lu bisa menghargai manusia, memanusiakan manusia, jujur lu nyampe. Anjay, kultur batu, culture. Dan ya, selagi hobi orang itu nggak mengganggu kehidupanmu atau nggak mengganggu matamu, ya udah biarin aja sih. Toh mereka melakukan itu di tempatnya, bukan di depan rumahmu. Ya udahlah, itu aja. Aku cuma emang pengen ngata-ngatain abang-abangan ini. Ini video kagak ada isinya. Jujur kata gue kagak ada isinya. Karena kalau misal aku ketemu abang-abangan kayak gitu dan ngelihat dia kayak gitu, bakal ku tegur sih. Apalagi aku yang direkam ya. Kalau berani ngatain depan muka gitu loh. Izin dulu, minimal izin maka kata gue kalau mau ngata-ngatain. Aku ngerasa orang-orang tuh roasting tuh kayak gak izin gitu loh. Kayak misalnya ini ngatain ini roasting, padahal roasting tuh biasanya izin dulu loh, gak langsung asal ngatain. Minimal udah kenal sih. Tapi ya udahlah, itu aja. Toh abang-abangan gak jelas ini. Ya udahlah, minimal
memanusiakan manusia biar beretika. Dan udah itu aja dulu. Dadah.